percis banget mata kucing. Nah, coba lihat ini. Yang ini matanya lebih gelap, jadi nggak terlihat. Nah, ada juga yang bilang bahwa ular ini adalah Kawasan Cisaat, Kabupaten Sukabumi menjadi lokasi petualangan saya kali ini. Kawasan yang masih dikelilingi lebatnya hutan hujan ini menjadi rumah bagi ribuan bahkan jutaan berbagai jenis flora dan fauna. Tingginya tingkat kelembaban di kawasan ini membuat beragam makhluk hidup khususnya fauna tumbuh berkembang di kawasan ini. Perjalanan menembus hutan pun berlanjut. Saya tak sabar untuk bisa menemukan hewan penghuni hutan ini. Di tengah rimbunnya berbagai jenis vegetasi, mata saya berusaha untuk tetap awas. Tiba-tiba saat melewati pohon besar, saya dikejutkan dengan keberadaan sesosok makhluk. Oh, ternyata seekor burung hantu yang tengah beristirahat di sebuah pohon. Oke. Nih, sini lihat. Ada seekor burung yang memang ia adalah burung yang aktif di malam hari, dan ketika siang hari mereka lebih banyak mencari tempat untuk bersembunyi dan tidur. Nah, lihat ini. Warnanya coklat dan membuat ia tersamar di antara lekukan bebatuan itu. Ini adalah jenis burung celepuk ya, burung hantu kecil yang memang lagi beristirahat di tempat ini. Jadi di antara rimbunan daun ini, rimbunan rumput ini, ia tidak akan terlihat karena memang warnanya yang coklat dan matanya pun berwarna agak sedikit gelap. Nah, lihat itu. Wow, luar biasa. Dia nggak terlalu cepat gerakannya kalau siang kayak gini karena memang merupakan satwa yang hidupnya di malam hari atau nokturnal. Burung hantu ini sendiri merupakan salah satu predatornya ular. Ular-ular kecil ataupun kadal-kadalan kecil ia makan. Dan biasanya ketika berburu, burung ini akan sangat agresif memangsa buruannya tersebut. Nah, yang satu ini ukurannya memang kecil ya, dan berbeda dengan burung hantu besar lainnya. Ini memang burung hantu kerdil, jadi kecil, nggak bisa gede lagi. Burung hantu memang Hats, dia terbang langsung. Luar biasa, seneng banget. Yuk.
Keberadaan seekor burung hantu yang saya temukan menjadi pertanda bahwa kawasan ini memang banyak dihuni beragam jenis hewan, termasuk berbagai jenis reptil. Rasa penasaran saya semakin memuncak untuk bisa menemukan hewan-hewan liar yang menantang. Saya yakin semakin jauh berjalan, maka petualangan ini akan semakin. Kawasan hutan hujan ini memang ditumbuhi beragam jenis tanaman. Saat saya berusaha menyusuri daerah di tepi sungai, jenis tumbuhan yang ada sedikit berbeda dengan apa yang ada di dalam hutan. Jika di dalam hutan lebih banyak ditemukan tumbuhan dengan tingkat kelembaban yang tinggi, maka di tepian sungai memiliki tingkat keragaman yang berbeda. Wow, lihat nih. Sekarang saya udah ada di sekitar pinggiran sungai yang memang ada di sekitar hutan hujan ini. Nah, saya lagi ada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan wilayah ini sangat dingin dan sejuk. Merupakan lokasi yang sangat nyaman untuk berpetualang. Lihat. Jenis pohon ini memang banyak ditemukan di sekitar lingkungan kita. Namun, sepanjang perjalanan saya sangat jarang menemukan jenis pohon ini. Mungkin benih pohon ini terbawa arus sungai hingga akhirnya tumbuh subur di kawasan ini. Ini dia. Ini salah satu pohon buah yang memang tumbuh sendiri di sungai ini ya. Mungkin biji dari buah ini terbawa arus dan akhirnya terdampar di sini, akhirnya tumbuh pohon seperti ini. Lihat, ini udah besar banget dan buahnya bisa dimakan. Ini merupakan pohon buah ceri ya. Ceri itu buahnya manis juga. Cuma kalau yang masih mentah-mentah kayak gitu nggak enak. Nah, ini ada yang hijau tapi agak matang. Kalau saya sedikit kayak ceplukan, kalau misalkan pemirsa tahu ceplukan itu mirip-mirip kayak gini rasanya. Oke, kita cari yang matangnya. Tanpa diduga, saya dikejutkan dengan keberadaan seekor ular di atas pohon. Ular. Oke, lihat nih. Lihat sini sih. Wow, ternyata seekor ular cincin perak. Wah, ular ini tersamar banget dan memang ia sempurna banget berkamuflase di pohon ini. Jadi nggak kelihatan banget bahwa tadi ada ular di atas sini. Dan ketika saya deket, lihat dia langsung turun, gerakannya cepet banget. Wow. Ular cincin perak memang gemar berada di atas ranting pohon. Seperti jenis ular lainnya, cincin perak juga akan memasang gaya bertahan jika merasa dirinya terancam. Ini salah satu ular yang menghuni wilayah pinggiran sungai ini. Warnanya agak sedikit beda sama ular-ular biasanya ya. Ini jenis Boiga dendrophila atau ular cincin emas. Tapi yang ini, warna cincin emasnya ini berubah menjadi putih. Jadi bukanlah cincin emas dan ini merupakan ular yang memiliki variasi warna lain dari ular jenis cincin emas ini. Jadi variasi warnanya itu sangat banyak, mulai dari garis lurus, cincin sepotong gitu, patahan cincin, terus ada juga yang cincin kuning, cincin putih. Nah, kalau yang ini adalah jenis yang cincin peraknya ya. Tidak seperti ular kobra yang memiliki racun sangat mematikan. Ular ini racunnya hanya ya mungkin kalau misalkan sampai kena gigit hanya mengakibatkan bengkak sementara aja, jadi nggak sampai menimbulkan kematian seperti itu. Nah, lihat ini. Akhirnya saya mulai menemukan hewan-hewan liar yang menantang di kawasan ini. Jadi tidak percuma bagi saya untuk memilih kawasan Cisaat sebagai area petualangan saya kali ini. Nah, lihat ini. Beberapa orang menyebut ular ini adalah ular kucing karena ular ini memiliki mata seperti mata kucing. Jadi pupil matanya itu, bola matanya itu memiliki garis lurus di tengah-tengah matanya, dan garis lurus itu sendiri jadi memberikan matanya ini seperti apa ya, mata kucing gitu, percis banget mata kucing. Nah, coba lihat ini. Yang ini matanya lebih gelap jadi nggak terlihat. Nah, ada juga yang bilang bahwa ular ini adalah tiger snake karena memiliki garis-garis, lihat garis-garis belang di bibirnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat bagian rahangnya. Ular ini tidak memiliki gigi atau taring. Oke,
Sekarang waktunya kita lihat bagian rahangnya atau mulutnya. Ular dikenal sebagai hewan yang dapat menelan mangsanya bulat-bulat. Bahkan mangsa yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar daripada kepalanya itu bisa ditelan sama ular. Kenapa? Karena ia memiliki rahang yang sangat elastis dan dapat memisahkan antara tulang atas dan tulang bawah rahangnya. Jadi bisa elastis banget. Jadi mangsa yang besar sekalipun bisa ditelan sama ular ini. Oke, sekarang nah lihat. Wey, baik banget ular ini. Dia langsung membukakan rahangnya seperti ini. Lihat. Lihat ini. Tidak seperti ular kobra atau mungkin ular viper. Ia tidak memiliki taring racun. Nah, ular ini giginya adalah seperti Agliva, cuma dia memiliki gigi atau taring itu di belakang sini, di belakang rahang. Nah, ini dia nih. Gigi tunggalnya itu atau gigi racunnya itu ada di sini. Nah, sedangkan rahangnya sendiri itu normal, nggak terlalu besar ya. Namun ya memiliki gigitan yang cukup kuat. Hari ini saya cukup beruntung karena bisa ya berjumpa dengan salah seekor ular yang memiliki warna agak lain. Oke kawan, kita tinggalkan ular ini di sini dan saya akan melanjutkan lagi berpetualang menerabas hutan dan menyusuri sungai ini. Yuk. Saya pun semakin penasaran pengalaman apa lagi ya yang saya bisa temukan. Menyusuri sungai Cigunung menjadi petualangan saya selanjutnya. Kawasan aliran air yang ditingkahi batu-batu besar biasanya menyimpan sejuta cerita tentang beragam jenis hewan liar. Apalagi saya sempat mendengar dari warga sekitar tentang adanya penangkaran hewan liar beberapa waktu lalu. Penangkaran hewan yang kini sudah ditutup itu sempat mengalami masalah dan sejumlah hewan buas lepas dari kandangnya. Di tengah perjalanan, saya dikejutkan dengan suara teriakan seorang warga. Ternyata ia melihat keberadaan seekor buaya di salah satu tepi sungai. Kenapa mas? Buaya kan, buaya kan. Di mana? Di sana dulu kan. Buaya kan. Buaya apa? Buaya muara gitu kan. Kayak muara di sana. Ada buaya. Bersama sang pemancing, saya pun bergegas mendekati lokasi buaya tersebut. Iya mas. Wes. Wah, ternyata seekor buaya yang memang belum terlalu besar ukurannya ya. Memang tidak mudah untuk menaklukkan buaya muara ini. Namun jika hewan ini dibiarkan berkeliaran, maka saya khawatir ia akan melukai warga sekitar. Kang, liatin Kang. Wes. Wow. Dia langsung ngibasin ekor, ngebalikin mulutnya ke belakang untuk ngigit. Dan itu salah satu pertahanannya yang luar biasa. Salah satu pertahanan buaya yang memang sangat khas ya. Balik, gigit, melintir. Wow, luar biasa banget. Wow. Ini seekor buaya yang ukurannya belum besar ya, masih kecil banget. Masih sedang lah, baru 1 meter panjangnya, cuma masih tetap ini adalah buaya yang berbahaya, satwa yang tidak bisa
ikan yang hidup di sekitar sungai ini. Ini bukan asli satwa yang hidup di sini, melainkan memang kayaknya sih lepasan dari penangkaran ya. Satwa yang kabur dari penangkaran dan tidak tertangkap, akhirnya dia bisa bertahan hidup di sini cukup lama. Yaudah deh, kita bawa ke desa ya Kang ya. Kita evakuasi aja. Kang bisa minta tolong angkat nggak Kang belakangnya? Bantuin, satu nggak apa-apa. Tuh, 2, 3, pelan-pelan. Yuk. Wah, Panji sendiri nggak nyangka banget bisa berhasil nangkap seekor buaya di sini. Sama sekali nggak ada persiapan, sama sekali nggak bawa alat, sama sekali nggak bawa tali. Bawa buaya ini tanpa diikat, lihat mulutnya masih terbuka. Terus badannya juga masih belum diikat, kita pangku aja. Kita harus cepat-cepat sampai ke kampung. Karena kalau misalkan lebih dari 1 jam, tenaga buaya ini akan kembali pulih dan dia akan berontak dan menyerang. Jadi kita harus buru-buru mumpung dia lagi capek sekarang. Ayo, Mas. Buaya. Dapat dari mana tuh? Itu di sungai. Awas, Mas. Jangan di situ. Meski sudah diamankan, tetapi ternyata hewan ini tak mau menyerah. Dari tadi ini ngamuk terus buaya ini. Bisa bangsa orang nih. Oke, cariin tali dong. Tali, Mas. Walaupun sulit, buaya ini harus tetap kita evakuasi. Jadi yang Panji khawatirin antara buaya ini mati dan dia bisa besar dan juga nyerang orang di sini. Kalau misalkan dia nggak dapat makanan, dia bisa mati. Tali-tali kecil itu nggak ada ya? Nggak ada. Hah? Nggak, kesini ke mulutnya aja, ke mulutnya aja. Mulutnya. Ntar Ya Mas, ikat Mas. Ikat mulutnya aja. ini kan ya. Ya, ikat. Ya, terus buntel. Kontak lagi kan nih. Enggak. Kalau di tali enggak. Ya. Oke. Saya akan titipin buaya ini ke tempat yang memang lebih nyaman ya. Bagi dia hidup. Jadi dia nggak usah harus nyari makan di tempat yang memang sulit banget untuk nyari makan di sekitar sini. Oke Mas, yuk. Yuk, kita bawa lagi yuk. Kita angkat 1, 2, 3. Mau dibantu ya, Kang? Akhirnya hewan ini bisa diamankan. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada pihak yang berwenang.